Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di AJS Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas address lagi ya. Nah, kali ini memang saya pengen buat konten ini dan kebetulan kemarin ada yang tanya. Pertanyaannya simpel. Bang, kalau motor baru itu sekarang mesti dirayan nggak? Kan katanya motor sekarang nggak dirayan. Nah, makanya kalian harus membaca ini. Kalau kalian beli motor baru pasti ada buku petunjuk. Nah, ini pada nggak dibaca ya, padahal ini penting loh. Nah, intinya di sini sudah terjawab semua, tapi nggak apa-apa, saya akan jelaskan perlahan-lahan. Nah, kalau inline itu sebenarnya buat apa sih? Ya, untuk penyesuaian, karena ini motor kan baru keluar dari pabrik ya, masih banyak part-part yang mungkin perlu penyesuaian. Ya mungkin untuk teknologi sekarang sudah presisi ya, tapi ya tetap namanya buatan manusia, harus ada penyesuaian gitu ya. Seperti apa? Yang terutama mesin ya, di bagian cycle, silinder, klep, CVT, penggerak ya kan, di roda, laker dan semuanya itu kan semua butuh penyesuaian, karena ya mungkin aja pas pembuatan misalnya di bagian silinder itu masih ada gerak sisa-sisa yang ukurannya mikron mili itu ya, itu nanti akan terkikis ketika kita rayan. Nah, oleh karena itu rayan itu penting. Caranya bagaimana? Ya, ini yang pertama dari sini. Nah, yang pertama adalah ini awal 800 kilo itu penggunaan mesin itu dibatasi setengah throttle, setengah putaran gas gitu ya. Nah, ini kebetulan sudah masuk tahap ini ya, 801 kilo baru tadi. Nah, ini kawan-kawan, ini punya saya sudah saya tanda ini, ada tipek-tipek ini. Ini sebagai penanda yang ada di hand gripnya. Kemudian yang ini saya tandai yang ini adalah setengah gas, ini 3/4 gas. Nah, fullnya di sini. Ya, kalian tandai sendiri ya, kayak gini. Ya, nggak fokus sih. Ya, ini. Nah, ini separuh, ini 3/4 dan fullnya segitu. Ditandai. Nah, ini ada ternyata ya di buku petunjuk Suzuki itu masih ada inline ya, namanya pemakaian awal dan pemakaian awal kendaraan baru. Nah, ini ya, ada jelas ya. Berarti untuk Suzuki itu ada inline sampai dengan 1600 kilo. Ya kan, 800 kilo separuh gas, 1600 kilo kalau sudah mencapai itu baru boleh lebih dari 3/4 ya, seperti ini ya. Kemudian ketika inline itu diusahakan tidak konstan ya, tidak boleh konstan kecepatannya. Jadi konstan terlalu kencang nggak boleh, misalnya kalian manteng di kecepatan 80 terus itu ya, panjang nggak boleh. Kemudian terlalu lambat pun tidak boleh, 20 terus itu nggak boleh. Di sini ya ada ya. Jadi kecepatannya itu bervariasi agar komponen mesin dan lain-lain itu bisa bisa terbentuk dengan sempurna. Di silinder misalnya, di CVT apalagi ya. Kalau kalian pakai kecepatannya itu tidak konstan, kadang kenceng, kadang ditutup gasnya, itu kan pulinya juga akan terkikis semuanya ya, dari yang atas sampai yang bawah seperti itu. Kampas ganda juga, rem juga. Rem itu kemarin pas saya awal-awal itu pas direm nyedut-nyedut ya. Nah, sekarang sudah enggak. Nah, seperti itulah gunanya inline. Cakram depan juga, kalau cakram depan lancar ya. Mungkin kalau kalian lihat di cakram depan itu kan kalau baru masih agak ada garis-garisnya gitu ya. Kalau sekarang sudah menyesuaikan dengan alur kampasnya gitu ya. Nah, seperti itulah gunanya inline. Nah, terutama untuk mesin kawan-kawan ya, karena mesin yang paling mahal itu seperti itu. Pada saat inline juga di sini tidak boleh terlalu dibebani gitu ya. Tidak perlu ya, kalau sekedar boncengan sih nggak apa-apa, tapi untuk terus dibebani dengan banyak itu ya, nggak boleh di sini ya. Dan satu lagi keharaman yang ada di sini ya, tidak boleh, lupa tadi tulisnya di mana, dilarang untuk full gas sebelum 1600 km pertama ini. Dilarang full gas. Di sini saya sudah melihat tadi ya, tidak boleh full gas. Kemudian berkaitan dengan mesin itu
ya tadi ya tidak boleh konstan, terus divariasikan. Nanjak-nanjak itu boleh ya, asal tadi ya bukaan gasnya tidak lebih dari separuh. Kalau di bawah 800, kalau di bawah 1600 tidak boleh lebih dari 3/4. Nah kalau sudah lebih dari 1600 silahkan boleh di gas full. Tapi mau kemana ya gas full ya. Kemudian tentu saja untuk pembukaan gas walaupun setengah juga sebaiknya tidak langsung disentak gitu ya, tidak langsung setengah, tetap diurut gasnya ya, karena itu berkaitan dengan kerja mesin yang tidak mendadak. Kemudian juga CVT-nya juga karena ini motor matic ya, begitu. Jadi pasti nanti sih setelah 1000 km. Nah ini di sini juga ada 1000 km pertama itu akan ada servis berkala. Nah di sini petunjuknya ya, ini 1000 km pertama itu adalah servis yang paling penting, yang paling krusial. Karena apa ya, pasti saja di dalam mesin banyak gram-gramnya, serpian-serpian mesin yang rontok ya tadi ya. Misalnya dari piston ke silindernya itu pasti ada yang rontok ketika mesin pertama dihidupkan sampai 1000 kilo. Nah kemungkinan besar 1000 km pertama ini gramnya akan banyak. Kemudian di CVT ini kemungkinan juga akan banyak partikelnya dari besi maupun dari kampas maupun dari beltnya gitu ya. Rem juga mungkin gitu ya. Nah itu 1000 km pertama itu pasti akan krusial sekali. Nah besok akan saya tunjukkan ketika 1000 km pertama itu apa sih yang dikerjakan. Nah besok akan saya buatkan kontennya. Yang jelas untuk inline itu tetap ada ya menurut buku panduan ini. Nah adapun inline ini diberikan, kenapa kok ada inline ya, tentu saja agar mesinnya awet, agar motor ini awet gitu ya. Yang membuat buku petunjuk ini adalah pabrik yang membuatnya. Tentu saja pembuatnya sudah tahu seluk-beluk motor ini. Ya dengan diterbitkannya buku petunjuk ya harapannya dipatuhi agar motornya awet. Kembali kalau awet untungnya siapa? Ya ke pemilik ya gitu ya, ke pemilik motornya. Dan tentu saja pabriknya akan terkenal sebagai pabrikan yang awet kalau pemiliknya sadar ya kan. Kemudian ada lagi yang percobaan yaitu bannya. Kalau di sini ban itu sebelum 160 km pertama itu dilarang berakselerasi dengan cepat ataupun mengerem dengan cepat dan belok secara sudut yang miring gitu nggak diperbolehkan ya. Itu saya kira ban baru juga gitu ya, masih penyesuaian ya, karena masih mungkin ada lapisan-lapisan yang kotor atau bagaimana begitu ya. Nah kira-kira begitu saja untuk penjelasan tentang inline. Jadi inline itu ada dan sebaiknya dipatuhi sesuai petunjuk ini. Dan kalau kalian punya motor baru ini dibaca lah, ini keren loh. Kalian baca ini nanti menemukan hal-hal yang unik yang tidak pernah kalian tahu. Termasuk di sini itu ada troubleshooting itu ada. Misalnya kalau motor susah dihidupin harus bagaimana, di sini ada. Dan banyak-banyak hal yang unik lah yang kita nggak tahu jadi menjadi tahu. Yaitu gunanya buku petunjuk untuk dibaca. Oke begitu ya. Ya oke, terima kasih. Saya kira cukup untuk masalah inline ini. Apabila teman-teman punya pertanyaan tentang inline, nanti akan saya jawab sebisa mungkin dan sesuai buku petunjuk yang pasti ya. Ya kalau kalian punya motor baru silahkan ikuti buku petunjuk. Mungkin di setiap pabrik beda-beda ya. Mungkin Honda beda, Yamaha beda, Suzuki beda. Kalau di Suzuki seperti ini kenyataannya. Dan di Next sama ya. Di Next itu saya juga baca sama seperti ini. Bukaannya gas seperti itu. Nanti kalau kalian mengikuti buku petunjuk, insya Allah mesinnya menjadi halus. Supra punya istri saya itu kan karena masih karbu dan teknologi lama juga ada inline. Nah kalian yang punya Honda Yamaha silahkan boleh share di sini. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.